Selanjutnya, saya akan meneruskan materi standar akuntansi. Ini yang nomor 3. Standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan atau bisa disingkat SAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1940 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Selanjutnya ada entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (General Purpose Financial Statement) bagi pengguna eksternal. Contohnya pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Selanjutnya di sini ada manfaat SAK tetap. Yang pertama, diharapkan dengan adanya SAK tetap, perusahaan kecil menengah mampu untuk menyusun laporan keuangan sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangan untuk mendapatkan dana, misalnya dari bank, untuk pengembangan usaha tersebut. Yang kedua, lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK inverse sehingga lebih mudah dalam implementasinya. Yang ketiga, tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan keuangan entitas meliputi 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. IFRS itu apa sih? International Financial Accounting Standard adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan tersebut. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Standar akuntansi internasional International Accounting atau IAS disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional IASB, Komisi Masyarakat Eropa EC, Organisasi Internasional Pasar Modal IOSOC, dan Federal Akuntansi Internasional atau IFAK. Badan Standar Akuntansi Internasional yang dahulunya bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional dari IASB menjadi IASC, merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan. Selanjutnya ada tujuan IFRS. Tujuannya memastikan bahwa laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksudkan dalam laporan keuangan tahunan mengandung informasi berkualitas tinggi. Yang pertama ada transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan. Yang kedua, menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS. Yang ketiga, dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para penggunanya. Nah, di sini ada IFRS yang sebelumnya dikenal sebagai International
Accounting Standard Committee atau IASC. Memang hingga saat ini IFRS belum menjadi One Global Accounting Standard. Namun, standar ini telah digunakan oleh lebih dari 150 negara termasuk Jepang, China, Kanada, dan 27 negara Uni Eropa. Bagi perusahaan yang go internasional atau yang memiliki partner dari Uni Eropa seperti Australia, Rusia, dan beberapa negara di Timur Tengah, memang tidak ada pilihan lain selain menerapkan IFRS. Nah, di sini ada PSAK menurut syariah. Digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Dalam PSAK syariah ini pengembangan dilakukan dengan modal PSAK umum, namun PSAK ini berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI. PSAK syariah berada dalam PSAK 100 sampai 106 yang terdiri dari 1. Kerangka konseptual, 2. Penyajian laporan keuangan syariah, 3. Akuntansi murabahah, 4. Musyawarakah, yang kelima mudarabah, yang ke-6 salam, yang terakhir istighna. Nah, di sini juga dijelaskan SAP. SAP adalah standar akuntansi pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau kita sebut LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau bisa kita kenal LKPD. SAP diterapkan dengan PP nomor 24 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan PP SAP. Sekian dari presentasi laporan dari standar akuntansi. Mari kita lanjut ke presentasi selanjutnya.